Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hadi Utama MPD dari jurusan Teknologi Pendidikan FKIP ULM dengan nomor urut tenaga kependidikan atau NUPTK 4136868691370023. Saya di sini sebagai dosen peserta Serdos Gelombang 1 tahun 2026 akan menyampaikan video pengajaran PDD UKTPT pada mata kuliah saya sendiri, yaitu Manajemen Pusat Sumber Belajar. Nah, mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar atau disingkat MPSB, ini kode MK-nya AKTP 3507, merupakan mata kuliah wajib di jurusan Teknologi Pendidikan FKIP ULM pada semester 5. Di semester ganjil dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS lapangan. Nah, berikut adalah RPS mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar MPSB yang diampu secara tim teaching oleh saya sendiri dan rekan dosen saya Pak Presto Asagi Dewantara MPD. Otoritas RPS mata kuliah MPSB ini merupakan hasil revisi ketiga pada kurikulum 2020 di jurusan Teknologi Pendidikan dan juga sudah direvisi berbasis Outcome Based Education atau OBE. RPS ini sudah disetujui oleh Koordinator Mata Kuliah atau Gugus Penjaminan Mutu GPM Prodi Bapak Abdul Rahman SPD MPD dan sudah disahkan oleh Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan Ibu Dr. Susanti Supyadi SPD MA pada tanggal 30 Oktober 2025. Deskripsi mata kuliah MPSB ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, mengelola sumber daya pembelajaran secara sistematis dan terintegrasi. Mata kuliah ini diawali dengan pembahasan konsep fundamental sumber belajar, termaksud hakikat dan jenisnya, serta kerangka konseptual manajemen pusat sumber belajar sebagai suatu sistem terpadu. Mahasiswa kemudian akan mendalami latar belakang historis pusat sumber belajar, baik secara nasional maupun global, serta mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap keunggulan komparatif antara sumber belajar tradisional dan modern. Inti dari mata kuliah ini berfokus pada aplikasi fungsi-fungsi manajerial, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh elemen ruang lingkup PSB, seperti sumber daya manusia, koleksi bahan ajar, dan sarana prasarana, yang nanti pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep teoritis tersebut untuk menganalisis, memberikan rekomendasi perbaikan, serta melakukan observasi dan riset komparatif mengenai praktik baik pengelolaan PSB di berbagai konteks, baik di institusi pendidikan formal, lingkungan non-formal, inklusif, hingga melakukan riset praktik baik MPSB di tingkat nasional dan global. Capaian pembelajaran mata kuliah MPSB yang akan disampaikan dalam video pengajaran PDD UKTPT ini adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep fundamental sumber belajar, hakikat dan jenis sumber belajar, serta peran dan komponen pusat sumber belajar sebagai unit terorganisir yang mendukung CPL 1 dengan sub CPMK 1 dan 2. Nah, pokok bahasannya adalah konsep dasar sumber belajar dan PSB sebagai unit terorganisir, dan hakikat, jenis, serta klasifikasi sumber belajar yang komprehensif. Materi pokok bahasan ini merujuk pada sumber referensi utama Transformasi Manajemen Pusat Sumber Belajar, yang merupakan buku referensi karya saya sendiri dan praktisi pendidikan Bapak Abdillah MPD yang membahas transformasi PSB dan relevansinya di era digital. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk membaca referensi khusus berdasarkan topik tertentu pada buku ajar digital e-book Manajemen Pusat Sumber Belajar yang juga merupakan buku ajar khusus karya saya sendiri dan
Bapak Abdillah MPD untuk mendukung pembelajaran mandiri berdasarkan topik tertentu. Nah, lebih lanjut saya juga memiliki waran produk dan publikasi yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah MPSB ini untuk mendukung proses pembelajaran berbasis proyek mahasiswa guna meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa yang berupa waran produk multimedia pembelajaran interaktif MPI e-modul hypercontent dan juga waran publikasi ilmiah terbit di Jurnal Komunikasi Pendidikan volume 10 nomor 1 tahun 2026. Nah, menggabungkan model project based learning dan metode case based learning dengan strategi inquiry itu berarti nanti model pembelajaran ini pada CPMK pertama itu menggunakan kasus nyata sebagai materi belajar, namun cara menyelesaikannya dilakukan melalui penyelidikan ilmiah mandiri secara inquiry. Dengan kata lain, case based learning yang pertama itu nanti adalah mengobservasi lingkungan belajar, apa yang dipelajari, kasus atau masalah nyata yang dilematis dan kompleks dari hasil observasi lapangan. Nah, sedangkan strategi inquiry-nya nanti itu bagaimana cara mempelajari sehingga nanti dosen tidak langsung memberikan jawaban atau solusinya, tetapi mahasiswa akan menggali dulu dan mencari data, menguji hipotesis dan menemukan solusinya secara sendiri melalui diskusi kelas di pertemuan berikutnya. Nah, melalui topik kali ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi hakikat sumber belajar, menelusuri sejarah perkembangan PSB, serta memahami hakikat media dan sumber belajar dari waktu ke waktu. Nah, aktivitas pembelajaran asinkronnya berupa studi mandiri dan observasi lapangan. Pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa diharapkan sudah melakukan kegiatan pembelajaran mandiri yang diawali dengan mempelajari buku referensi utama berjudul Transformasi Manajemen Pusat Sumber Belajar bab pertama. Nah, selanjutnya mahasiswa melakukan field activity berupa observasi mandiri di lingkungan belajar yang ada di sekitar mereka, seperti perpustakaan, taman bacaan, museum, kebun binatang, dan lain sebagainya, untuk mengidentifikasi klasifikasi sumber belajar berdasarkan kerangka Pobatel. Nah, hasil observasi tersebut kemudian didiskusikan secara kolaboratif dalam kelas pada pertemuan berikutnya. Nah, aktivitas pembelajaran sinkronus itu berupa metode pemecahan masalah dan diskusi secara inquiry menggunakan model case-based learning yang dipadukan dengan strategi inquiry. Pada tahap ini, mahasiswa mendiskusikan hasil studi banding lingkungan belajar dalam diskusi kelas. Nah, setiap mahasiswa terlibat aktif dalam inquiry discussion untuk menganalisis dan merumuskan solusi manajerial terhadap permasalahan lingkungan belajar berbasis klasifikasi Pobatel. Nah, sesi sinkronus ini ditutup dengan refleksi bersama dan penyampaian umpan balik guna memantapkan pemahaman seluruh mahasiswa. Sebagai bentuk penilaian kinerja dan capaian indikator pembelajaran, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan penugasan observasi lingkungan belajar yang mencakup analisis komprehensif atas temuannya di lapangan. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria ketepatan analisis, kelengkapan identifikasi klasifikasi Pobatel, serta kualitas pemecahan masalah manajerial yang ditawarkan. Berikut adalah rubrik dan indikator penilaian case-based learning observasi lapangan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Siang, Pak. Nah, ini pertemuan ketiga kita. Jadi sesuai di RPS, di kontrak perkuliahan, kita akan membahas kembali apa yang sudah kalian dapatkan dari observasi lapangan lingkungan belajar. Oke, jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas kontrak perkuliahan, kemudian membagi tim ya untuk membuat persiapan turun ke lapangan.
Nah, kemudian di pertemuan kedua kalian turun ke lapangan, kemudian mendokumentasikan beragam pusat sumber belajar yang kalian temui. Bapak sudah ada mengecek di Simari ya, yang mengumpulkan laporan. Nah, di laporan itu Bapak melihat ada banyak sekali sumber belajar sudah dikunjungi. Bapak nggak nyangka, jadi di sekitar rumah ada yang sampai ke Banjarbaru mengunjungi tempat-tempat yang kalian anggap sebagai pusat sumber belajar. Mungkin Bapak buka satu tugasnya. Tugasnya sudah dikumpulkan sesuai format semua ya, Bapak lihat. Ya, karena sudah Bapak kasih template. Nah, di sini ada tugasnya, Bapak random aja ya, dari nama Salsabila. Tuh Salsabila kemarin sudah mengunjungi apa saja? Yang mengunjungi kemarin ada expo yang di FKIP. Ya, expo di FKIP. Ada juga pameran yang kita kunjungi kemarin di Gedung Sultan Suriansa, sama yang kemarin itu juga sempat ke tempat Danau Seran, Pak. Ke Danau Seran, ada 3 ya, Salsabila dengan kelompoknya. Kalau yang lain mungkin ada dari mana? Demonstrasi Pak. Kemarin sempat. Demonstrasi di mana itu, Di Rusman? depan gedung Pak. Depan gedung. Oh, acara apa? Kemarin demo mahasiswa Pak. Karena itu juga dianggap sebagai pusat sumber belajar. Nah, iya. Oke, tempat perkumpulan juga bisa dianggap sebagai pusat sumber belajar ya. Nah, kemudian ada yang lain mungkin? Di RRI, Pak. Di radio. Itu mengunjungi ke sana dalam rangka apa? Kemarin itu ada mata kuliah Audio dan video. Oh, mata kuliah sebelumnya ya. Oke. Jadi terus dibikin laporan tugas ya. Nah, itulah salah satu contoh pusat sumber belajar ya. Jadi konsepnya itu pusat sumber belajar yang akan kita pelajari di semester 5 ini, itu dia bentuknya dalam fasilitas atau bangunan fisik, atau dia ada tempatnya lah, ada space ya, benar. Kemudian manajemen itu kan tahu ya pengertiannya ya. Manajemen itu mengelola ya. Kalau pusat sumber belajar tadi kan yang bangunannya, space-nya. Sebelum masuk ke manajemen sumber belajar sendiri sudah tahu ya mungkin pengertiannya dari semester sebelumnya. Jadi sumber belajar itu kan terdiri dari hakikat sumber belajar itu menurut AECT ya, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar baik secara terpisah maupun gabungan untuk yang disampaikan oleh Rusmat ya, temuan di lapangan itu kan ada kerumunan orang-orang demonstrasi. Nah, itu bisa jadi pusat sumber belajar karena di sana mungkin mengandung pesan ya, pesan yang ingin disampaikan, kemudian juga orang belajar dari pesan tersebut. Nah, jadi itu memenuhi kriteria sebagai sumber belajar. Yang perlu digarisbawahi, belajar itu kan pengertiannya yang baik ya. Jadi kan kita belajar itu untuk apa? Ilmu baru. Dapatkan ilmu baru. Terus apa lagi? Yang tahu menjadi tahu. Kemudian ada juga yang itu teorinya behavioristik, bahwa belajar itu untuk merubah perilaku. Nah itu ya, jadi ada yang ingin cari informasi, ada yang pingin merubah perilaku, artinya biar belajar biar bisa berubah gitu, biar bisa dapat skill baru, lebih baik lagi dan seterusnya. Jadi kalau melihat yang disampaikan Rusmat tadi ya, yang teman-teman yang lain, kira-kira demonstrasi itu nanti bisa nggak dijadikan sumber belajar? Misal demonstrasinya berubah rusuh, nah itu sesuai nggak dengan teori kita? Enggak ya? Harus aktif ya. Karena kan demonstrasi itu kan sumber belajarnya kan dia ingin menyampaikan gagasan atau pendapat ya.
Perlu diperhatikan di sini hakikat sumber belajar itu bahwa kita mempelajari sesuatu, datang ke tempat sesuatu untuk belajar sesuatu itu harus yang bersifat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas. Bahan itu jelas ya, ada bahan yang hardware maupun software. Contohnya ada yang pernah mengunjungi nggak sumber belajar yang bentuknya bahan? Kalau yang tadi yang Kak Rusmat itu pesan dan orang ya, museum. Oke. Di museum itu yang mana bahan, yang mana perangkat. Kita fokus ke museum ya. Museum tadi ada patung ya. Patung itu kan dia bentuknya fisik. Nah, berarti itu dia bahan sebagai alat peraga atau perangkat atau bahan untuk menunjukkan simbol-simbol tertentu. Softwarenya film pendek bisa ya. Nah, jadi di museum tuh mungkin ditayangkan deskripsi penjelasannya. Nah, itu kan dia berupa software ya, sedangkan hardware-nya yang jelas televisinya atau LCD-nya. Nah, atau juga di museum pernah ngeliat ada kayak misal dia timbul sendiri, ada namanya iya kayak VR gitu ya. Itu kalau kalian mengunjungi museum Wasaka itu ada itu. Nah, itu kan dia berupa software. Pernah ada yang kesana belum? Hologram. Ya, hologram, benar ya. Hologram tuh dia berupa bahan software kan. Jadi intinya yang butuh sentuhan teknologi itu dia disebut sumber belajar dari segi bahan. Nah, itu jadi sumber belajar itu disampaikan melalui pesan orang dan juga bahan. Kalau bahasanya itu bahan dan alat, tapi kan itu bisa disesuaikan. Misal kalau di museum, tapi sebelum itu ada juga yang namanya teknik. Jadi pembelajaran itu, pembelajaran itu kan pesan, bahan, orang. Mengapa teknik bisa disebut sebagai sumber belajar? Gimana? Demonstrasi itu? Iya, demonstrasi bisa. Jadi tutorial. Jadi biasanya di pameran juga ada yang orang merakit robot tuh teknik juga ya, Pak? Iya, demonstrasi, terus apa lagi? Simulasi ya, bisa juga. Nah, tapi teknik itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Makanya dijelaskan di sini segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar. Ada yang bisa terpisah, ada juga yang merupakan gabungan. Jadi teknik itu kalau tidak ada pesan dan orangnya atau tidak ada bahan dan alatnya itu tidak bisa menjadi sumber belajar yang bisa berdiri sendiri. Nah, kira-kira sumber belajar yang bisa berdiri sendiri itu apa saja? Orang ya. Orang yang paling utama. Orang di atas orang itu pasti ada pesannya ya, ada ide gagasan. Nah, jadi kalau diurutkan semakin ke bawah itu hakikat sumber belajar itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sampai situ teknik ini kan intinya teknik itu gabungan dari pesan, orang, bahan, dan alat ya, sehingga bisa dijadikan teknik, misal dalam bentuk demonstrasi. Nah, semakin ke bawah dia juga tidak bisa lepas sendiri, seperti contohnya lingkungan. Lingkungan itu kan dia nggak mungkin ya lingkungannya kosong gitu, tapi nggak ada orangnya, nggak ada itunya, kan tidak bisa dimanfaatkan sebagai pusat sumber belajar. Nah, jadi lingkungan itu yang terakhir yang pasti dia butuh gabungan di antara ke semuanya. Nah, jadi itulah hakikat sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar itu kalau kita ambil secara secara harfiahnya pasti kita menyebut sumber belajar itu
berdasarkan lingkungan. Kayak tadi kan museum, tempat ada orang demo, di pasar dan seterusnya. Nah, di dalam lingkungan itu supaya bisa jadi sumber belajar, dia harus ada pesan orang, bahan, alat dan tekniknya, cara menyampaikannya. Nah, sehingga bisa disebut sebagai sumber belajar. Terus juga sumber belajar ini dia ada dibagi dua. Ini sudah pernah dipelajari semester sebelumnya. Jadi ada yang sumber belajar yang dimanfaatkan by utilization ya. Jadi lingkungannya tuh sudah ada kayak pantai atau pasar. Kemudian juga ada sumber belajar yang dirancang atau by design ya. Kayak membangun perpustakaan, membuat museum, studio musik. Nah, ya membuat pameran dirancang ya. Nah, fungsi utama pusat sumber belajar itu apa? Itu untuk menstimulasi indera ya. Sehingga nanti pembelajar itu bisa meningkatkan efektivitas pemrosesan informasi. Perbedaannya dengan media pembelajaran, kalau media pembelajaran itu kan kita sudah diarahkan fokus untuk sebagai media pembelajaran tertentu. Nah, sehingga kalau di sumber belajar ini kita itu bebas mau belajar apa gitu. Dibebaskan ya. Misalnya media pembelajaran kan pasti dibikin untuk membantu pembelajaran materi tersebut. Nah, sedangkan kalau kita datang ke perpustakaan, kan materinya banyak ya, umum. Nah, jadi kita bisa istilahnya tuh belajar hal yang lain di perpustakaan tersebut. Nah, sehingga sumber belajar ini yang menentukan arah pembelajaran itu dari diri sendiri ya, mau belajar apa ketika sampai di sana. Tapi kalau media pembelajaran itu sudah ditentukan, kalian harus belajar ini berbantuan media ini. Nah, kemudian sumber belajar itu cakupannya lebih luas dari media pembelajaran. Jadi kan tadi sumber belajar itu kan di dalamnya kan ada banyak alat dan bahan. Jadi bisa dikatakan sumber belajar itu kumpulan media pembelajaran. Sehingga jadi pusat sumber belajar. Misalnya PSB kita nih sudah banyak kan media-media pembelajaran, buku. Tapi nggak ada pesan, nggak ada orang yang datang, kira-kira jadi sumber belajar nggak? Masih sumber belajar. Masih ya. Mungkin kan dimanfaatkan. Oke. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dikaitkan dengan observasi yang lain. Ada mengunjungi pantai, kebun binatang ada ya kemarin? Taman Siring. Perpustakaan Siring ya, Nadia. Nah, kira-kira setelah kalian mengunjungi pusat sumber belajar tuh, kemudian dikaitkan dengan materi, paham ya yang mana batasan sumber belajar, media, kemudian hakikat sumber belajar itu apa. Nah, itulah esensi dari materi pertama kita yang kalian sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat dilema pusat sumber belajar yang ada. Oke, ini yang tadi Bapak sampaikan. Jadi semua media adalah sumber belajar, tetapi tidak semua sumber belajar adalah media. Paham ya? Jadi sumber belajar itu sebuah ekosistem bahasanya yang mencangkup pokoknya ada pesan, orang, alat, teknik, dan lingkungan. Sedangkan media pembelajaran mungkin cuman materi aja ya. Kemudian bisa juga media juga bisa dalam bentuk orang, tapi orangnya saja. Nah itu. Nah, sedangkan kalau dia sudah lengkap nyampe 6, itu sebutannya bukan media pembelajaran lagi, tapi sudah sumber belajar. Yang paling membedakan dengan media pembelajaran itu biasanya sumber belajar itu dia tuh ada tekniknya. Nah, kalau sudah dia masuk ke teknik, kemudian sudah ada tempatnya, itu sudah digolongkan sumber belajar. Nah, misalnya ada buku. Buku itu kapan dia disebut sebagai media pembelajaran? Kapan dia disebut sebagai sumber belajar? Kan ada nih sering kebalik-balik. Buku sebagai sumber belajar, buku sebagai media pembelajaran. Kita kaitkan
tempatnya di perpustakaan kan. Nah, tapi untuk melengkapi buku sebagai sumber belajar berarti kan ada yang kurang, apalagi orangnya. Pesannya itu kalau sumber belajar itu buku, dia ya di dalam buku ya pesannya. Orangnya yang membaca. Kalau kesusahan Bapak bantu misalnya ada buku yang dia itu hanya terdiri dari bab 1 atau satu buku lah. Kemudian ada lagi buku yang banyak serinya, ada book 1, book 2, chapter 1, chapter 2 ya. Nah, kalau dikaitkan dengan yang sudah kita pelajari tadi kan sumber belajar itu kan dia terdiri dari banyak media. Nah, berarti kumpulan buku-buku di rak itu dia disebut sebagai sumber belajar karena dia bisa dipakai umum, kemudian juga banyak ya. Sedangkan kalau cuma satu pasti dikumpulkan dalam satu ruangan sehingga dia terbentuklah sebagai sumber belajar. Oke, sudah ya. Nah, pertemuan berikutnya kita lebih asik lagi. Jadi di RPS itu kalian nanti akan Bapak buat grup debat ya. Debat antara PSB, pusat sumber belajar yang tradisional, dan juga pusat sumber belajar yang modern. Atau boleh nanti debat hasil dari observasi lingkungan belajar kalian ini PSB sudah tergolong tradisional, ini PSB sudah tergolong modern. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak. Iya, Husmat lagi. Ini izin bertanya perihal Pak, duduk dulu ya. belajar ini. Kan yang dibahas tadi kan Pak, ada pusat sumber belajar dan ada sumber belajar sendiri. Iya. Nah, pertanyaan ulun, apakah 6 poin tadi kayak pesan, orang, Bahan, bahan, alat, teknik dan lingkungan, lingkungan. apakah bisa disebut pusat sumber belajar? Ideal disebut pusat sumber belajar apabila keenamnya ini lengkap Pak. Iya. Atau hilang satu itu juga masih disebut pusat sumber belajar? Mungkin Oke. itu saya. Kalau yang disebut pusat sumber belajar itu seharusnya 6 itu lengkap karena dia sampai lingkungan. Tapi mungkin dari ke-6 itu misal tekniknya hilang, itu juga masih sebagai pusat sumber belajar. Mungkin lagi nggak ada orang yang ingin berinteraksi atau menyampaikan ya. Jadi tadi pusat sumber belajar itu dia bisa gabungan dan juga terpisah. Cuman urutannya tadi kalau dia semakin ke bawah itu pasti dia sudah gabungan karena kan pasti dalamnya ada pesan orang. Nyambung lagi nih, jadi sumber belajar kan ada pusat, ada sumber. Iya. Kalau pusat tuh pasti dia sampai lingkungan ya. Pusat kan pasti ada fisiknya, ada space-nya. Nah, sedangkan sumber belajar itu dia bisa nggak sampai lingkungan. Jadi kalau dia nggak ada lingkungannya itu disebut sebagai sumber belajar. Tapi kalau sudah ada lingkungannya, keenamnya kepake itu pusat sumber belajar. Nah, kalau sudah kelompoknya kemarin masih sama, jadi ini kemarin ya. Jadi bisa dilihat di layar ya. Jadi kita sudah melalui observasi lingkungan belajar, kemudian nanti sesuai rencana pembelajaran semester itu pertemuan keempat ya, berarti kita akan mengulas sejarah dan tujuan pusat sumber belajar. Nah, yang untuk debat kelompok itu nanti bentuk-bentuk sumber belajar sudah kita pelajari, itu nanti kita kaji sumber belajar dan perannya. Bahan kajian meliputi konsep belajar berbasis aneka sumber belajar sudah kalian observasi lingkungan belajarnya. Nanti debatnya dibagi 2 tim besar. Yang tim A itu berargumen bahwa perpustakaan atau pusat sumber belajar tradisional ya, dalamnya ada perpustakaan, kemudian rumah baca dan seterusnya itu masih efektif. Nanti yang tim B itu berargumen bahwa PSB yang modern seperti museum yang sudah dilengkapi layar lebar itu lebih unggul daripada PSB yang tradisional. Nah, silahkan nanti dari tim itu diusulkan PSB-nya mau yang mana. Misal kebun binatang versus museum. Nah, jadi sama-sama saling
mempertahankan ya. Sudah jelas tugas minggu depan? Oke, kalau sudah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.